Sobat Pembelajar, kita masih ada di KPKNL Singkawang. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Andri, kita akan lanjutkan ya, mengikuti penjelasan lebih detail mengenai proses koin mas dengan para pelaksananya langsung ya, yang menangani langsung mengenai proses koin mas ini. Di samping saya sudah ada Mbak Ayu, kemudian Mas Pram, dan Mas Rama. Terima kasih Mbak Ayu, Mas Pram, dan Mas Rama ya atas kesediaan waktunya. Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih detail ini mengenai proses seleksi koin mas ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi koin mas ini merupakan kompetisi inovasi manajemen aset. Jadi di sini kompetisi yang diinisiasi oleh DJKN untuk melombakan ya ibaratnya terhadap aset-aset negara yang underutilized, idle atau sedang tidak digunakan oleh satker pemerintah. Proses seleksinya tentu secara administrasi awalnya kita lihat dari aplikasi Siman mana aset-aset negara ini yang di wilayah kerja kita yang sedang dalam kondisi underutilized dan idle tadi. Kemudian kita cek ke lapangan masing-masing. Kemudian dari calon-calon kandidat aset tersebut, kita lakukan identifikasi, kita verifikasi mana aset yang layak untuk kita angkat menjadi project coin tersebut. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Pram ya. Jadi ada beberapa aset idle gitu ya, betul, sebagai Pak. Kandidat untuk dilombakan gitu kan ya. Kemudian kenapa akhirnya terpilih ya lahan bekas KP2KP ya? KPP ya, KPP Singkawang ya, KPP Singkawang terpilih sebagai aset yang dilombakan. Baik, terima kasih juga. Jadi dari proses seleksi kandidat aset negara yang underutilized dan idle tadi ada beberapa calon, kalau nggak salah ada sekitar 5 aset waktu itu. Kenapa akhirnya tim koin kami hasil verifikasi dan identifikasi kita pilih aset milik KPP Singkawang ini, SKPK 2KP Sambas ini untuk diangkat jadi project coin kami? Ada beberapa alasan yang mendasarinya Pak. Yang pertama tadi itu sinergi Kemenq 1 di Kalimantan Barat. Kita Kemenq 1 di Kalimantan Barat ini saat ini sinerginya sangat luar biasa Pak. Di sini bisa istilahnya tergambarkan bahwa di Kalimantan Barat ini Kemenq kita ada Pokja Aset khusus untuk fokus aset-aset Kemenq di Kalimantan Barat. Jadi kalau dari konsep ini dari DJKN sendiri intinya kita mau menata bersama, nah yang ada di Singkawang nanti biar Pak Andri yang ngelit, kita tata bersama apa sih yang bisa dilakukan oleh Kemenq 1 untuk penataan asetnya. Pertama itu kita fokuskan untuk kita pilih aset punyanya Kemenq 1. Berikutnya adalah setelah kita lakukan verifikasi administrasi dan kita cek ke lapangan, aset ini merupakan aset yang paling menantang kondisinya Pak. Dalam kita menjalankan proyek ini tentu ada kendala-kendala maupun kompleksitas proyek yang kita hadapi. Yang pertama adalah resistensi dari Pemda Sambas yang enggan untuk menjadikan aset ini dioptimalisasi. Mereka meminta agar tanah itu kalau bisa dihibahkan untuk dijadikan lokasi tempat sampah. Lalu tentu kita tahu gunungan sampah yang sudah bau busuk dan tanah yang terbengkalai seperti itu, tentu bagi tim akan kesulitan mencari mitra yang bersedia untuk membuka usaha di lokasi tersebut. Kemudian permasalahan modal yang besar tentunya menjadi kendala bagi kami untuk menjadikan tempat usaha ini berkembang maupun berjalan dengan berkelanjutan. Aset negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat sekitar Pak. Tapi justru aset negara ini, ex milik KP2KP Singkawang ini menjadi istilahnya gangguan untuk masyarakat sekitar. Karena apa? Sampah yang menggunung tadi mengganggu bagi masyarakat sekitar. Kita tahu di lokasi itu di pas sebelahnya ada jualan kuliner Pak. Sebelahnya lagi ada sekolah negeri, ada hotel penginapan dan sebagainya, sehingga kegiatan masyarakat terganggu. Di situ kita tertantang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset negara tersebut. Sehingga kita putuskan untuk memilih aset KPP Singkawang ini untuk diangkat jadi project coin kami. Begitu.
Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi dipilih aset yang paling menantang ya, kemudian akan bisa memberikan manfaat ya bagi masyarakat sekitarnya. Kenapa sih banyak aset-aset pemerintah ya yang kemudian idle dan akhirnya dikuasai oleh pihak ketiga sih?